Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Sudut Official bersama saya Ahmad Fajar. Kebetulan Hakim lagi nggak ada, tahu mana tumben besi main kemari. Sebelumnya kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk di pertemuan kali ini saya mau bahas tentang bisnis daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita kan tahunya sahabat Nabi itu lebih kepada ibadahnya, lebih kepada ketaatannya kepada Allah, lebih kepada akhlaknya dan seterusnya. Tapi kita belum tahu nih, belum banyak juga yang tahu tentang lini bisnis apa sih yang digeluti oleh para sahabat. Nah, untuk seri kisah bisnis para sahabat ini, yang pertama kita bahas adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau ini memang dikenal dari keluarga pedagang kain. Jadi bisnisnya beliau ini pedagang kain yang sukses. Beliau memang dikenal orangnya bijak, cakap dalam berstrategi, dan memang dari dulu tempat bertanya orang-orang di sekitarnya dia. Padahal dari segi perawatan beliau nggak tinggi besar, beliau badannya kecil, bahunya kecil, bahkan wajahnya ini itu tirus lancip, ya, bahkan kulitnya putih, uratnya itu sudah kelihatan. Ya. Dan kekayaan daripada Sayyidina Abu Bakar itu, kata Imam Suyuti di dalam satu kitabnya, mencapai 40.000 dinar ketika masuk Islam. Wah iya, beliau kaya banget tuh. Kalau sekarang mungkin dibilang sultan kali ya. Jadi beliau kaya. Namun di balik kekayaan beliau tersirat sifat dermawan yang gak ada tandingannya di zaman itu. Gak ada. Sayyidina Abu Bakar ini gak ada tandingannya di zaman itu dalam urusan bersedekah, berinfak, ya, memerdekakan budak. Jadi beliau gunakan kekayaannya dari hasil berniaganya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika hijrah beliau bawa uang, kata Imam Ibnu Hisham di dalam tarikhnya 5.000 sampai 6.000 dinar. Beliau bawa itu ketika dari Mekah ke Madinah. Ketika membebaskan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, beliau membayar Sayyidina Bilal itu 5 uqiyah. Satu uqiyahnya itu 119 gram dari Umayyah bin Khalaf. Belum lagi yang lain, banyak sekali itu, banyak banget yang dimerdekakan oleh beliau. Bahkan sampai beliau jadi khalifah, beliau tetap dagang. Tetap dagang. Sehari setelah dilantik jadi khalifah, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau itu ke gap sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Abu Ubaidah. Itu kalau ke pasar, itu dagangannya ditaruh di kepala. Kalau orang Betawi bilang dijunjung, jalan dari rumahnya mau ke pasar, kelihatan sama Sayyidina Umar. Ditanya sama Sayyidina Umar, ya Khalifah Rasulullah, mau kemana? Jawab, mau ke pasar. Lah, ente kan jadi khalifah. Ya, iya, itu mau apa? Ya khalifah ya tetap saya jadi kepala negara. Ya, khalifah dalam arti di sini adalah menggantikan posisi Rasulullah dalam mengurusi negara, jadi pemimpin negara. Tapi kan tetap anak saya banyak, saya punya istri, saya harus menghidupi mereka. Nah inilah cara saya menghidupi mereka. Saya enggak. Oh enggak. Kata Sayyidina Umar. Maka dua sahabat mulia ini berbicara, bercakap-cakap, ngobrol, dan sampai akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya udah, kamu dapat gaji 1 bulannya 250 dinar plus kambing atau buat jamu tamu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dapat hak kepala sama paha plus lemak sama susu kambing. Oke, gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata nggak cukup. 250 dinar itu terlampau kecil dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar yang banyak ini. Sampai beliau dagang lagi kelihatan.
Ditanya lagi sama Sayyidina Umar, mau kemana nih Bapak? Nggak cukup yang kemarin. Kami udah berusaha banget buat nyukup-nyukupin, ternyata wah nggak cukup juga. Udah saya ngajuin penawaran deh. Gimana kalau naik 300 dinar plus 1 kambing utuh buat saya, susu sama lemaknya. Lalu Sayyidina Umar nolak, aduh enggak deh, enggak, saya nggak setuju. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya setuju. Kata Sayyidina Ali, saya setuju. Lalu gini aja, kumpulin warga masyarakat di masjidnya Rasulullah. Saya mau nanya sama mereka. Akhirnya kumpulkanlah masyarakat dan beliau berkhutbah di depan rakyat Madinah. Apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian, ya kira-kira begitu. Saya ini kemarin dapat gaji 250 plus kambing, cuma hak saya pala sama paha, selebihnya buat tamu. Dan saya dapat baju dari Baitul Mal, karena baju-baju jelek saya bisa buang nih. Sekarang saya mengajukan, saya mau naikin jadi 300 dinar, kan begitu. Plus kambing 1 utuh, lemak sama susunya. Apakah saudara-saudara sekalian ridho? Maka penduduk Madinah maka dia akan diridho. Akhirnya beliau naik gajinya atas ridho daripada penduduk Madinah. Di situ beliau udah nggak dagang lagi tuh. Jadi lini bisnisnya beliau adalah kain, garment. Kain atau garment. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bernama Abdullah bin Abu Quhafah, tadi yang saya sebutkan di depan. Kenapa namanya Abu Bakar? Itu kunyah karena beliau ini ayah daripada si gadis. Jadi Abu Bakar itu ayah si gadis. Siapa gadis itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua. Jadi ayah si gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau ini luar biasa. Beliau mendermakan hasil daripada perniagaan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau punya duit udah gak usah sayang tuh di jalan Allah ya. Masjid yang lagi dibangun, ya, pesantren, apalagi pesantren yatim piatu tuh ya, kita bantu. Mau sedikit, mau banyak, contoh Sayyidina Abu Bakar. Dan itu menjadi fastabiqul khairat antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat perang Tabuk. Ketika Sayyidina Umar menginfakkan hartanya, ditanya kepada Rasulullah, "Ya Umar, ya Abu Hafs, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri?" Apa kata Sayyidina Umar? "Aku meninggalkan sepertiga harta." Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Maka dijawab, "Allah dan Rasul." Masya Allah, luar biasa beliau. Dan beliau wafat di usia 63 tahun, Senin malam Selasa pada Maghrib, itu di bulan Jumadil Akhir kalau nggak salah. Jumadil Akhir, mohon dikoreksi kalau salah. Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah, artinya 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan beliau salah satu, mungkin satu-satunya sahabat yang diabadikan di dalam Quran, di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 19. Itu sampai diabadikan seperti itu. Jadi luar biasa memang beliau, kemurahan hatinya, kebijakan pemikirannya, bahkan menjadi teman diskusinya Rasulullah SAW. Dan dia meninggalkan sedikit ya, daripada apa yang beliau usahakan selama ini. Dan ini menjadi satu pelajaran. Kalau sudah meninggal, mau sekaya apapun, tetap kita akan membawa amal baik, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau wafat di tahun 13 Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Kalau masalah mohon maaf, mau dikoreksi, tanggal 23 Jumadil Akhir. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, di dalam tarikhnya itu tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, di usia 63 tahun. Penyebab wafatnya beliau ada beberapa pendapat. Yang pertama, beliau wafat diracun. Jadi beliau syahid. Pendapat kedua, beliau sakit, menderita sakit. Sakitnya pun ada beberapa pendapat. Yang pertama, sakit paru-paru. Yang kedua, beliau sakit karena menahan rindu kepada Rasulullah SAW. Baiklah,
Itulah sedikit kisah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari mulai sedikit tentang bisnisnya beliau dan bagaimana beliau memanfaatkan daripada hasil dari bisnisnya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Tetap simak, jangan lupa di like, share, subscribe, nyalain juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.